Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah dengan NIM 211340060, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 4B UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Konseling dan Psikoterapi. Kemudian tema yang akan dibahas adalah pendekatan logoterapi. Logoterapi dikembangkan oleh Viktor Frankl pada tahun 1959 sebagai bagian dari terapi eksistensi yang berorientasi pada makna. Teori logoterapi berasal pada kepercayaan bahwa sifat manusia dimotivasi oleh pencarian pada tujuan hidup. Hal ini berdasarkan pengalaman Frankl pada saat menjadi tahanan pada masa Nazi. Frank percaya bahwa manusia dimotivasi oleh sesuatu yang disebut will of meaning, yaitu keinginan untuk menemukan makna dalam hidup. Ia berpendapat bahwa hidup dapat memiliki makna bahkan dalam keadaan yang paling menyedihkan, dan motivasi untuk hidup berasal dari makna itu. Logoterapi berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna dan rohani berarti spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Secara umum, logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia, di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup dan hasrat untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna yang didambakan. Logoterapi bertujuan membantu pasien menemukan makna hidupnya. Kemudian selanjutnya, pendekatan konseling logoterapi adalah pendekatan dalam pelaksanaan yang membantu orang menemukan makna pribadi dalam hidup. Pendekatan ini adalah bentuk dari konseling yang berfokus pada masa depan dan kemampuan konseli untuk menanggung kesulitan dan penderitaan melalui pencarian tujuan. Dapat disimpulkan bahwa logoterapi adalah suatu terapi yang berfokus pada penemuan makna hidup seseorang yang menjadi motivasi dan semangat dalam menjalani kehidupan. Makna hidup yang berhasil didapat oleh seseorang akan membuat seseorang itu merasa penting dan berharga di mata orang lain, yang pada akhirnya membuat individu tersebut mendapatkan kebahagiaan. Logoterapi memandang manusia sebagai makhluk bebas yang berusaha untuk merubah kehidupannya berdasarkan keinginan untuk mewujudkan makna yang dimilikinya menjadi kenyataan. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. Makna hidup terkait dengan alasan dan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Makna hidup bukanlah sesuatu yang merupakan hasil dari pemikiran idealistik dan hasrat atau naluri manusia. Makna hidup bersifat objektif dan berada di luar manusia karena ia menentang manusia untuk meraihnya. Ada 3 konsep utama konseling logoterapi. Yang pertama, kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidak bebas dari kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis. Yang kedua, makna hidup. Hidup punya potensi untuk memiliki makna, apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek hidup yang negatif menjadi positif. Dan yang ketiga, keinginan akan makna. Keinginan akan makna ini mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya berarti dan bahagia. Frank percaya bahwa mungkin untuk mengubah penderitaan menjadi pencapaian dan kesuksesan. Ia memandang bahwa rasa bersalah sebagai kesempatan untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Dengan cara ini, logoterapi ditunjukkan untuk membantu seseorang memanfaatkan sumber spiritual dengan lebih baik untuk menghadapi kesulitan. Menurut Frank, terdapat 3 teknik dalam logoterapi. Yang pertama, ada intensi paradoksikal, yaitu untuk membantu konseli agar terhindar dari rasa takut dan berniat untuk mampu menghadapinya dan menghilangkan ketakutan yang dirasakan. Dan yang kedua, ada the reflection. Melalui teknik the reflection ini, konseli diminta untuk mengarahkan perhatiannya untuk tidak terlalu fokus terhadap masalah dan mengisi dengan kegiatan yang lebih positif. Kegiatan yang dilakukan akan mengurangi gejala ketakutan, kecemasan, dan membenarkan diri dengan kegiatan, sehingga konseli tidak hanya mengatasi kondisi eksternalnya saja, tetapi juga dapat mengatasi diri sendiri.
Dan yang terakhir, dialog Sokrates. Dialog Sokrates adalah sarana untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan provokatif atau petunjuk untuk menyoroti makna yang datang melalui kata konseli tersebut. Yang paling penting dalam dialog Sokrates adalah kapasitas konseli untuk kesadaran dan tanggung jawabnya. Menurut Graeber pada 2004, logoterapi kurang berfokus pada asal dari masalah yang dialami oleh konseli, tetapi lebih fokus untuk mengatasi masalah untuk saat ini dan akan berguna untuk masa yang akan datang. Menurut Sweetan, terdapat 3 tahapan dalam proses logoterapi. Yang pertama, tahapan diagnosis. Dalam sesi ini, adanya saling komunikasi yang dilakukan oleh konselor dan konseli untuk membangun kepercayaan, menunjukkan saling perhatian dan pengertian, memberikan rasa nyaman terutama kepada konseli. Konseli menyatakan dan menjelaskan masalah yang dihadapi, dan sedangkan konselor mengamati, mendengarkan, dan menerima konseli dengan baik. Yang kedua, tahapan terapi. Tahap ini membantu konseli untuk mendapatkan wawasan baru mengenai masalahnya dan menjauhkan konseli dari perasaan takut, cemas berlebihan yang akan memberikan pengaruh negatif dalam konseli menghadapi masalahnya. Dan yang terakhir, tahap tindak lanjut. Tugas konselor adalah memantau kondisi konseli sampai pada kondisi konseli tersebut kembali stabil dengan melakukan banyak kegiatan positif yang membuat konseli kembali menemukan tujuan dan tidak mengalami kekosongan dalam kehidupannya. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi pendekatan logoterapi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.